masing-masing anggota dari kelompok kami akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara karena Indonesia baru ada di 17 Agustus 1945. Pertama, kita klarifikasi dulu bahwa Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara dalam fase yang sangat awal. Di pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk anak-anak SD sampai SMP, disebutkan abad ke-14 atau ke-13 dengan teori-teori yang ada dari Gujarat. Padahal itu bersamaan di abad ke-7. Jadi awal masuk Islam bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke kota Baros, 414 km dari kota Medan. Di kota Baros dari awal abad ke-7 sudah masuk. Ini bersamaan dan tidak benar. Kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu, kemudian Islam datang, tidak, itu bersamaan. Baik Hindu maupun Islam secara bersamaan ada dalam dakwah. Dan di situ disebutkan, dan yang datang itu bukan hanya pedagang-pedagang dari Arab, Masya Allah, tidak. Orang-orang dari Arab datang itu baik dari Hadramaut yang dari Yaman dan sebagainya. Itu dibekali ilmu dalam isi dakwahnya, dipetakan daerahnya, dia kembali, dia catat, kemudian dibekali ilmu dakwahnya. Mereka berdagang sambil menyebarkan nilai-nilai keislaman sampai puncaknya berdirilah kemudian kesultanan-kesultanan, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke timur. Bahkan di timur ini ada yang terkenal dengan kerajaan Islamnya. Kemudian di masa-masa abad ke-13, nah ini yang harus diketahui, abad ke-13 itu bukanlah awal masuknya Islam, tapi penguatan nilai-nilai keislamannya. Jadi orang tua dulu merintis membawa Islam, kemudian ulama setelahnya mengajarkan nilai-nilai keislaman yang benar. Bagaimana caranya, misalnya sholat dengan baik, bagaimana cara bertauhid dan sebagainya. Karena pada waktu itu masih diperkenalkan karena ada orang yang kenal Islam tapi belum bisa sholat dengan baik. Maka diutuslah kemudian oleh Sultan Turki pada saat itu, kisaran tahun 1400-an, di awal masa ke-13 dari 1200 bahkan 1200 sampai 1400, dikirimkan ulama-ulama, maka diutuslah 9 orang. Ada dari Palestina, Syekh Hasanuddin misalnya, ada dari Mesir, Ahmad Jumadil Umar. Inspeksi beliau ke wilayah Karawang. Ketika masuk daerah ke Karawang ditemukan seorang perempuan. Itu terdengar suaranya sedang mengaji. Suaranya lembut sekali. Dilihat orangnya cantik luar biasa. Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini ternyata anak seorang pembesar muslim. Dia sedang belajar pesantren. Jadi santri dari satu guru besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah dulu dikenal dengan Qura sampai sekarang. Maka gurunya disebut dengan Syekh Qura. Nama aslinya Syekh Hasanuddin, dikenal dengan Syekh Qura. Maka jadi muridnya ketahuan oleh Prabu Siliwangi tentang kebaikannya. Maka diminta untuk jadi bagian dari istrinya, ingin menikah. Perhatikan Nyai Subang Larang apa yang disampaikan ini. Bisa mengatakan seperti ini, inikah orang bisa mengatakan apa saja tapi dengan kekuatan iman. Dia katakan, lihat kalimatnya, Anda boleh menikahi saya kalau mau masuk Islam. Jadi kalau kalimat dikeluarkan dengan nilai keimanan, tidak pernah dipakai berdusta, tidak pernah dipakai untuk bermaksiat. Masya Allah, ada kekuatan-kekuatan besar di situ yang Allah menggerakkan, maka masuklah Islam Prabu Siliwangi, nama aslinya Pamanah Rasa. Dari pernikahan itu melahirkan 3 seorang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertamanya
lahir tahun 1423 yang diberi nama dengan Walang Sungsang. Anak kedua lahir tahun 1426 diberi nama dengan Rara Santang. Anak ketiga lahir tahun 1427 diberi nama Raja Sangara. Tiga masa suci ini dikenal dengan misi 3G, namanya Gold, Glory, dan Gospel. Maka masuklah Portugis lewat Selat Malaka. Asalnya nyasar dulu sampai ke Goa. Di Goa melakukan monopoli lalu meminta bantuan kepada seorang bernama Ahmad bin Malik. Apa yang pertama kali dilakukan? Pertama, memonopoli perdagangan. Kedua, membuat rumah ibadah, misi gospel, kristenisasi. Rumah ibadah dalam bahasa Portugis disebut dengan gereja. Orang kita menyebutnya dengan gereja. Jadi gereja itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi bahasa Portugis. Didirikanlah di situ orang mulai ikut-ikutan. Orang-orang Portugis saat itu ibadahnya 2 hari setelah orang Islam. Kalau orang Islam itu ibadahnya setiap pekan, kemana? Jumatan ya ke masjid. Setelah hari Jumat setelah hari Sabtu tidak ada Minggu, adanya Ahad. Asalnya, dari mana asalnya Minggu? Karena orang-orang Portugis saat itu ibadah tidak langsung nyambung dengan Tuhannya, perlu perantara. Sampai hari ini, jikalau misalnya punya dosa itu, penebus dosanya tidak minta sama Tuhan, tapi sama Bapak. Datang ke situ, Bapak saya tadi salah begini. Lalu kata bapaknya, begini. Kata orangnya, kalau Bapak salah kemana? Ya kan jadi intinya dia lewat orang suci. Orang suci disebut dengan Santo. Saat itu, Santo yang jadi perantara dikenal dengan Santo Domingo. Singkatnya, orang kita kan suka mengingat-ingat ya kan. Nah dari situ jadilah Minggu. Yang mendirikan NU Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberi fatwa. Beliau menulis 19 buku di kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 14 posisi paling kanan. Paragraf pertama dari 1 sampai dengan 5 itu ada fatwa di situ. Larangan untuk ikut-ikutan ke kanisia, ikut ke gereja, apalagi ikut-ikutan dengan pakaian mereka, ya kan? Dan ikut menyaksikan ibadah mereka. Kata beliau tidak boleh. Itu fatwa pertama. Saya persingkat, saya tutup di sini. Sampai kemudian datanglah Portugis. Dikala ia ingin menguatkan bentengnya. Ketika datang ke Portugis, ternyata Spanyol merasa tidak mendapatkan apa-apa. Di barat itu maka disusulah kemudian ke timur perginya.